Tetap sehat, tetap semangat. Meskipun kondisi semakin tidak baik di luar sana, tapi kita percaya kita punya kekuatan yang luar biasa, yaitu karena kasih karunia Tuhan, maka kita akan terus mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin, puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh memasuki bulan Desember ini Tuhan, di akhir tahun 2020 ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. 11 bulan lamanya Tuhan boleh menyertai kami. 11 bulan selama sepanjang 2020 ini Tuhan belum terus ada bersama-sama kami. Kami boleh melewati setiap tantangan demi tantangan, setiap masa-masa yang tidak nyaman bersama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau ada di sana Tuhan bersama-sama kami Tuhan. Engkau yang terus menopang kami, Engkau yang terus menguatkan kami Tuhan. Engkau yang terus meneguhkan kami Tuhan, yang terus memberikan semangat untuk terus memberikan ide-ide Tuhan. Di saat kondisi tidak nyaman Tuhan, di saat kondisi pandemi ini Engkau memberikan setiap inspirasi-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan. Banyak hal yang telah Kau perbuat atas hidup kami, tapi kami percaya Engkaulah andalan kami satu-satunya. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Banyak hal yang telah Kau perbuat Bapa atas hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak hal yang Kau perbuat, banyak hal Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata
berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih kalau kami ada saat ini. Kami masih Tuhan izinkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adalah satu anugerah yang luar biasa Tuhan panggil kami sebagai pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur sampai memasuki bulan Desember ini. Tuhan masih beri kesehatan buat kami. Tuhan masih beri kekuatan buat kami untuk boleh melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang muda Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak muda yang luar biasa. Terima kasih untuk para mahasiswa. Terima kasih untuk pelajar. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Untuk kaum profesi keluarga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami masih ada di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang terus melimpah atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Bapak. Syekera lamas. Ya lama syekera. Mari dengan sepenuh hatimu katakan di hadapan Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus berbicara secara khusus untuk setiap umat-Mu Tuhan. Nyatakan terus kerinduan hati-Mu Bapa. Apa yang Kau kerjakan sepanjang tahun 2020. Kami boleh menikmatinya. Kami boleh menikmati setiap kelimpahan Tuhan. Di tengah masa krisis kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Di masa pandemi kami boleh menikmati kelimpahan Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk menaikkan syukur kami lebih lagi Tuhan. Bukan karena Engkau melimpahi kami dengan berkat-berkat, tapi karena kami tahu Engkaulah sumber segalanya. Engkaulah sumber pujian kami. Engkaulah sumber penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami rindu lebih dalam lagi menikmati dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mencintai Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bersukacita sudah masuk bulan Desember. Sudah sudah mau tutup tahun. Tapi kita percaya meskipun tutup tahun 2020 pandemi seperti apa, tapi
Kita percaya kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua boleh berdiri, bangkit berdiri. Kalau ada teman di kiri kanannya, pasangannya, salami dulu. Kita akan maju di dalam Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi buat dia. Amin. Ois. Mesra banget itu. Pak Yantorius itu dan Ibu Teresia. Salamannya lain. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Kita mau nyanyi buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sama-sama angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Tekan kakimu, menarilah dan bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, berilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kasih Allah berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja dan
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari. Amin. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, oh ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, yes, nyanyi bagi Dia sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan atas hidup kita, dan itu sungguh luar biasa kita alami bersama-sama. Baiklah jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada tempat kami untuk sembunyi Tuhan, karena Engkau selalu ada di setiap tempat. Haleluya, haleluya. Oh. Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Saya undang hambanya dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Terpuji Tuhan, terpuji Engkau Bapa. Haleluya. Bapa kami di surga,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Allah, ya Bapa kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hidup yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Bukan hanya hidup di bumi ini saja Tuhan, tapi Engkau merancangkan yang sungguh sempurna Tuhan, jauh sebelum kami ada di bumi ini Tuhan. Bahkan masa depan kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah Engkau siapkan. Semua sudah selesai, Engkau siapkan semua ya. Waktu Tuhan membela kami berjuang sampai harus mati di kayu salib, semuanya oleh karena kasih-Mu bagi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami hari ini, bagaimanapun dunia menilai kami Tuhan, tapi kami tahu Bapa bahwa yang Engkau persiapkan bagi kami semua sudah selesai. Kami sudah menerima semua berkat-berkat rohani dalam Tuhan Yesus Kristus. Masa depan kami sudah siap, sudah Engkau sempurnakan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah besar Engkau memanggil, Engkau memilih kami Tuhan dari jutaan umat manusia Tuhan. Bukan karena kami lebih baik daripada orang-orang lain, tapi semata-mata ya Bapa karena anugerah-Mu. Dan ya Bapa di sorga, masih banyak umat-Mu yang hendak Engkau kumpulkan sebelum segala sesuatunya berakhir. Pakai kami Bapa di sorga untuk menjadi alat Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk menjadi penyampai kasih-Mu ya Tuhan, pembawa kabar baik, kabar damai itu Tuhan, bagi anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang harus Engkau kumpulkan Tuhan sebelum segala sesuatunya berakhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari curahkan isi hati Tuhan, mari berfirman ya Bapa. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, juga setiap umat-Mu, setiap kami yang mendengarkan ya Bapa. Oleh karena itu mari Tuhan permuliakan nama-Mu, mari lawat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya, karena volume suara Kak Yuni berbeda dengan suara saya, apalagi saya pakai mic. Memasuki bulan Desember, akhir tahun 2020, ya biasanya di Desember ya ini disebut masa raya Natal. Kita mau merayakan, memperingati Natal ya, walaupun kita tidak terpaku pada tanggal 25-nya, tetapi mari kita memanfaatkan momen ini untuk kita berbagi sukacita. Tidak hanya untuk kita sendiri, tapi kita mau berbagi sukacita yang kita dapatkan di dalam Tuhan, itu juga bisa dirasakan oleh banyak orang, oleh orang-orang lain yang ada di sekeliling kita, keluarga, bahkan yang jauh sekalipun. Kalau teknologi sekarang sudah memungkinkan ya, sehingga yang jauh sekalipun bisa ya kita ya saling sapa dengan lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih Allah. Ya, ini saya diberi judul Great Love. Mungkin Teguh bisa sip. Oke. Itu Great Love ya, ada beberapa ayat yang kita akan baca bersama. Oke, next slide. Iya, Yohanes 3 ayat 16 kita sudah sama-sama hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa di sorga, pertama Dia ciptakan alam semesta. Dia ciptakan dalam 6 hari, hari ke-6 Dia ciptakan manusia, taruh Adam dan Hawa, kemudian hari 7 dikuduskan. Ternyata kemudian rusak karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi hati Tuhan waktu Dia ciptakan Adam dan Hawa bukan dengan kemarahan karena dosa, enggak. Dia sangat mengasihi, amin. Bapa di surga pencipta itu sangat mengasihi manusia yang Dia ciptakan itu, Adam dan Hawa. Seberapa besar kasih Bapa itu? Seberapa besar kasih Bapa itu? Pokoknya belum saya, saudara-saudari, kalau
Misalnya seorang istri nanya ke suaminya, "Pah, seberapa besar papa mengasihi saya?" Wah, ayo, yang suami mau membuktikannya seperti apa? Wah, gitu ya. Kalau ada sahabat bersahabat di sekolah, di kampus, kemudian, bro, gitu ya. "Kamu mengasihi saya enggak, bro?" Gitu kan ya. "Iya, kita kan kawan, kita kan sahabat. Aku mengasihimu, bro." Gitu ya. Terus tunjukkan seberapa besar kasihmu. Wah, gitu ya. Seberapa besar kasihmu. Karena begitu besar ya, di Yohanes 3:16, kasih Allah, kasih Bapa, seberapa besarnya akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu waktu Bapa serahkan anak yang tunggal, dikaruniakan itu bukan bicara saya utus anakku yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi raja di sana. Iya, memang jadi raja, tetapi lihat bagaimana dia diperlakukan. Dikaruniakan itu diberi, terserah kalian mau apakan. Wah, ngeri. Ada peraturan, ada ketetapan yang dia harus jalani. Nah, itu mengaruniakannya seperti itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan diutus Tuhan supaya menikmati kemuliaan yang seperti ukuran dunia, enggak. Ada satu hal yang dia harus tempuh di situ. Mengaruniakannya seperti itu, diserahkan habis-habisan hati Bapa waktu dia karuniakan Tuhan Yesus Kristus. Itu ya, kalau ditanya seberapa besar ya Engkau Allah mengasihi kami manusia ini. Terus Bapa bilang, "Aku berikan anakku." Berikannya itu ya mending kalau diberikan untuk diapa-apain, dilakukan perbuatan yang baik. Ini diberikan untuk hancur ya. Disalib bukan hanya secara fisik Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi juga di dalam roh. Dia harus jadi kutuk, dia harus jadi dosa, menanggung segala kelemahan kita, gitu ya. Yohanes 3:16. Nah, itu kalau ukurannya kasih Bapa. Jadi jemaat Tuhan, saudara-saudariku, waktu kita dengarkan ayat ini, karena begitu besar kasih Allah, begitu besar Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Apakah engkau yakin, tahu bahwa Bapa sangat mengasihiku? Sekalipun keadaannya seperti ini, kondisinya seperti ini, tapi saya tahu Bapa sangat mengasihiku. Nah, begitu. Amin. Puji Tuhan. Dan ini yang kita mau renungkan di sepanjang ibadah kita pada hari ini. Oke, slide berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Bagaimana Bapa mengasihi dunia ini? Apakah karena Tuhan menciptakan dunia? Apakah Tuhan mengasihi kita karena Dia ciptakan Dia ciptakan hidung kita lubangnya di bawah, bukan hidung lubangnya ke atas. Kalau hujan masuk air semua gitu ya. Ya kita tinggal pakai helm gitu ya. Apakah itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita? Ayat 9, 1 Yohanes 4 ini katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Manusia jatuh dalam dosa, Bapa harus utus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya hidup, kita hidup.
sekalipun anaknya itu hancur di kayu salib. Itu kasih. Ayat 10, inilah kasih itu. Kasih itu ini, karena kasih itu berasal dari Allah. Ayat yang ke-7, kasih itu berasal dari Allah. Ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan saya memberi diri untuk gereja, untuk melayani. Saya mau memberi diri untuk melayani teman-teman saya di kampus. Saya mau memberi diri seolah-olah kita yang inisiatif, kita yang hebat. Iya, betul. Memang itu harus dari kehendak kita. Tetapi semua jalan-jalan itu terbuka semata-mata karena ada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak berkorban di kayu salib, tidak ada nilainya kita melayani saat ini. Mau bakar diri katanya itu ya, mau sumbangkan semua harta, tidak ada nilainya kalau tidak ada kasih. Kalau tidak ada ya kasih itu ini, kasih itu Allah telah mengutus anaknya. Nah, sepanjang bulan Desember seluruh dunia secara khusus umat Kristen merayakan masa kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristus, masa Natal gitu ya, bulan Desember ini. Semuanya itu terjadi karena semata-mata karena kasihnya Bapa. Amin. Ya, jadi Natal atau kasih Allah itu tidak identik dengan pesta, tapi kasih Allah dalam sukacita Natal itu identik dengan sukacita, dengan menyatakan kasih, menikmati kasih Allah. Itu tidak identik dengan pesta. Oh, bodoh, nggak rame Natal kita tahun 2020 nggak bisa kumpul-kumpul. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sukacita atau Natal atau apapun tidak identik dengan pesta. Tapi yang harus adalah kita bersyukur, kita bersukacita. Karena apa? Karena kasih Allah. Nah, ayat yang 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tuhan mengasihi kita, amin. Bukan Tuhan mengasihi saya ya, kita semua. Berarti Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi Pak Roni dan istri, keluarga Bapak Maria, nah semuanya kan ya. Kalau Tuhan sangat mengasihi Bapak Maria, terus saya tidak mengasihi Bapak Maria, apa namanya itu? Saya tahu saya dikasihi Tuhan. Saya tahu Tuhan mengasihi Bapak Maria, tapi saya nggak mengasihi Bapak Maria. Wah, Bapak Ibu nggak bisa ya. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga, saya dan engkau harus saling mengasihi. Harus, amin. Harus. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus. Kasih ini kan perasaan, nggak bisa dipaksa-paksa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, haruslah kita juga saling mengasihi. Ya tapi dia sikapnya kayak gitu, tapi orangnya kayak gini-gini, tapi banyak utangnya, gini-gini. Harus kita juga saling mengasihi. Karena apa? Ini karena perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan. Amin. Jadi jangan ikut mut-mutan. Aduh, memang orangnya baik nih, saya bisa mengasihi dia. Tapi kalau orang ini ya susah saya mengasihi dia. Kasih tidak boleh mut-mutan. Kita apalagi sebagai murid Tuhan, Tuhan bilang haruslah kita juga saling mengasihi. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Jadi kasih bukan karena perasaan, bukan karena perbuatan orang, tetapi karena Allah sumbernya, karena ini perintah Tuhan. Amin. Harus ya. Kalau belum bisa, harus bisa. Bagaimana pun, kalau kok saya kurang bisa ya mengasihi dia, berarti saya yang harus dikoreksi. Begitu. Harus dikoreksi. Ada sesuatu yang salah. Tuhan bilang haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini hurufnya kecil-kecil, ada 10 hukum yang Tuhan turunkan melalui hambanya Nabi Musa. Ada 10 hukum, tapi kita nggak baca ya, ini di Keluaran pasal yang ke-20 ayat 2-17. Kalau lupa-lupa nanti silahkan dibaca. Nah tetapi di 10 hukum ini bisa diklik Teguh sekali.
Nah, 1-4 itu bicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Ayat 1, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi bagaimana hubungan antara manusia terhadap Allah. Nah, yang di bawahnya mulai dari 5-10 itu bicara hubungan antara manusia dengan manusia sesamamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, dan seterusnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Itu hubungan. Klik lagi. Ya, jadi biasa juga orang simbolkan seperti ini. Nah, itu jadi di salib itu ada yang horizontal, itu hubungan antara sesama kita, dan ada yang vertikal, hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Nah, itu ada yang menggambarkan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku, hukum 10 hukum ini bicara tentang kasih, hubungan antara manusia dengan Bapa, antara manusia dengan sesamanya. Kemudian dirangkum oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan bilang gitu. Jadi bicara jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, itu 10 hukum. Kemudian semuanya dirangkum oleh Tuhan Yesus. Hukum yang pertama dan yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini disimpulkan Tuhan Yesus menjadi 2 hukum itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka saya dan engkau kita harus tinggal dalam kasih yang tidak terbatas. Seperti Tuhan mengasihi kita, seperti Tuhan mengasihi sesemua. Sehingga kita juga harus mengasihi sesama. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, Teguh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengambil beberapa gambar dari internet gitu ya. Ada yang harus disensor gitu ya, nanti melanggar privasi. Bagaimana Tuhan memandang mereka ini? Yang kiri atas itu, maksud saya itu teroris. Yang baru-baru ini antara lain yang memenggal, menggorok sampai lepas kepalanya dari badannya, itu hamba Tuhan dari Gereja Bala Keselamatan di Sulawesi Tengah gitu ya. Ada 4 orang yang mati, ada sekitar ya mungkin 8 atau berapa orang para pelaku kejahatan ini. Sadis ya, kalau hanya dibunuh atau di mana ini dipenggal di ini. Nah, bagaimana Tuhan memandang mereka? Mungkin kita yang dengarin aja sudah kesal, sudah marah, awas ya nanti saya balas. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah Tuhan tetap mengasihi orang-orang ini? Nah, yang di kanan itu razia PSK, pekerja seks komersial, yang mereka dirazia. Mungkin bagi masyarakat memandang mereka ini, ini orang masyarakat kelas 2 lah ya, sudah semua orang make orang ini, yang mungkin nilai dirinya sudah, harga diri mereka itu semacam hanya jadi objek ini saja ya. Ada yang menjadi objek, mereka diperdagangkan, ada yang ya sudah nggak dipandang rendah mungkin. Yang kiri bawah ini sakit jiwa. Nah, bagaimana Tuhan memandang mereka? Termasuk orang yang sakit jiwa. Mungkin bagi masyarakat mau dipakai apa orang ini, bisa merusak aja, mengganggu. Mau dipakai membangun Nusantara tercinta ini, bagaimana mau disuruh sekolah aja susah kan gitu ya. Apakah nggak ada gunanya kan gitu ya, bahkan meresahkan. Bagaimana hati Tuhan akan orang ini? Yang kanan bawah ini waria.
gitu ya. Ini saya sensor aja nanti kena ini. Jadi anggaplah itu gitu ya, waria gitu ya. Yang entah dia nikmati atau dia bergumul juga dengan kelainan-kelainan hormon yang dia alami, sehingga bagi mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu, waktu ketemu dengan kelompok orang-orang yang seperti ini, apakah pandanganmu sama seperti engkau memandang keluargamu, saudara-saudaramu, atau ini orang ya nggak berguna, bikin susah, bikin repot, bikin malu atau apa kayak gitu. Ya mungkin mau dibilang warga negara kelas berapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana Tuhan memandang mereka? Apakah Bapa di sorga juga mengasihi orang-orang ini? Ya, saya dan engkau mungkin kalau ketemu kelompok-kelompok yang misalnya kayak teroris ini kan, aduh kalau bisa kejadian mati kah mereka juga, atau kena bencana atau apa, marah kita. Apalagi kalau kena pas keluarga yang di ini, itu kalau nggak salah pendetanya ya yang dibantai seperti itu ya. Kita mau marah kah? Atau terhadap melihat orang yang tidak waras di tengah jalan, bagaimana yang muncul dalam hati saya dan engkau menilai orang ini? Tapi mari sama-sama waktu kita ingat Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selama di dalam tubuh itu ada jiwa manusia, baik di teroris kah, di orang tidak waras itu kah, di PSK kah, di waria kah, atau apapun bentuknya, orang cacat yang lain, selama ada jiwa manusia, maka firman Tuhan bilang Bapa sangat mengasihi dia. Tuhan sangat mengasihi jiwa manusia itu, dan Tuhan Yesus tidak mau jiwa itu terhilang. Mungkin ini panggilan yang tidak semua orang bisa terima ya, yang dapat. Tapi di Palangkaraya ini ada kelompok orang-orang yang memang punya satu keunikan panggilan. Mereka bergerak, nggak tahu kalau sekarang masih ada. Dulu kalau ditanya mau kemana malam ini, ayo kita mau pergi tangkap orang gila katanya gitu ya. Ya karena daripada mereka berkeliaran di jalan tidak manusiawi, ditangkapin. Nah terus dibawa, dirawat, dimandikan, pokoknya dilayakkan sebagai manusia. Nah orang-orang ini ya hamba Tuhan ya, mereka dapat hatinya Tuhan, sekalipun mereka tidak waras, tapi ada jiwa di dalam hidup mereka, ada jiwa dalam tubuh ini, dan Tuhan menghargai jiwa itu sama dengan Tuhan menghargai saya. Itu hati Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan dan mengerti hati Tuhan, cinta Tuhan, waktu kita ketemu atau ya yang mungkin tidak ketemu ya, atau menyadari perkara ini ada di sekeliling kita gitu ya, mari jaga hati. Ingat bahwa Tuhan mengasihi semua manusia. Yang Tuhan benci dosanya, tapi jiwanya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk itu. Apakah hidupku lebih baik daripada mereka? Jemaat Tuhan, saya menyadari, saya Roysat menyadari saya pernah dalam keadaan yang lebih jelek daripada orang-orang yang ada di gambar itu. Kapan? Waktu saya belum lahir baru. Waktu saya belum lahir baru, saya mungkin bagi dunia saya baik-baik saja, tapi di hadapan Tuhan saya zombie, saya hidup tapi saya mati. Keadaan itu lebih mengerikan daripada keadaan jiwa manusia yang seperti itu. Tetapi karena kasih Kristus, terus saya dipulihkan, engkau dipulihkan. Jadi tidak perlu sombong, oh kita lebih baik daripada mereka. Kita pernah jauh lebih jahat daripada mereka dalam pandangan Tuhan. Tapi kita dipulihkan. Terus ada satu perkara lagi, Yesus Kristus pernah jauh lebih hina lagi daripada itu waktu dia mati di kayu salib. Saya berbuat dosa, tapi Yesus waktu dia mati di kayu salib, dia jadi dosa. Hidup saya waktu jahat saya terkutuk, tapi Yesus jadi kutuk waktu dia mati di kayu salib. Hina sampai Bapa di sorga tinggalkan. Tuhan Yesus teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus pernah mengalami kondisi yang jauh lebih buruk daripada orang-orang yang ada di gambar itu. Untuk apa? Supaya mereka ini punya kesempatan untuk menerima kasih Tuhan itu, dipulihkan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya mungkin jangankan dengan orang-orang yang seperti ini ya, teroris, pembunuh, bikin kacau. Mungkin di lingkungan keluarga besar atau saudara-saudari ada yang, aduh orang ini bikin susah aja terus kerjanya, bikin masalah aja untuk rumah. Terus
Terus apa yang mau didoain seperti dia gitu. Kita harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi jiwanya. Amin. Tuhan sangat mengasihi. Sebagaimana Tuhan mengasihi saya, Tuhan juga sangat mengasihi dia. Sekalipun dia belum lahir baru, sekalipun dia belum terima Yesus. Kita juga sebelum kita terima Yesus, Tuhan sudah mengasihi kita. Sebelum lahir, Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Jadi itu ya, waktu Bapa di surga bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk perkara-perkara itu. Selama di situ ada jiwa manusia, Tuhan Yesus mati untuk jiwa itu. Tuhan tidak mau itu terhilang. Kalau hari-hari ini kondisi mereka atau orang-orang yang bikin kita kesal, mungkin ada keluarga atau apa, hari-hari ini seperti itu, kita tidak tahu masa-masa di depan. Suatu saat ya seperti Saulus dulu kerjanya tangkapin orang Kristen, orang-orang percaya itu dia tangkapin, masukin penjara apa semua. Dia pikir dia melakukan hal yang benar. Orang dianiaya terus dia setuju dengan perkara itu Saulus. Tapi kemudian dia jalan, terus dia mengalami pribadi Yesus Kristus. Dia berubah jadi Paulus. Sebagian besar Alkitab kita di Perjanjian Baru itu surat-surat Rasul Paulus. Waktu beliau ditahan di dalam penjara. Awalnya dia orang yang sangat jahat terhadap orang anak-anak Tuhan, terhadap orang percaya. Tapi siapa yang tahu? Kedepannya ternyata rancangan Tuhan terjadi. Begitu doa saya dan engkau, saudara-saudariku, terhadap mungkin ada keluarga, saudara, atau bahkan ya waktu saya dengar kejadian terorisme di Sulawesi Tengah, tidak mungkin saya berdoa, Tuhan masukkan mereka ke dalam neraka. Oh, itu bukan doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa di kayu salib, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jemaat Tuhan, mari selidiki hati saya dan engkau, sadari mereka orang-orang ini dikasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Kita berbahagia, kita bersyukur, kita orang-orang yang beruntung karena hari ini kita sudah miliki Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak yang belum. Kita sudah lengkap karena Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak yang belum. Kalau kita sudah memiliki segala sesuatunya, terus mengejar apa lagi di bumi ini? Mengejar penghargaan dunia. Wong Tuhan sudah menghargai kita begitu mulianya. Tidak perlu lagi kita ngejar sesuatu. Terus tapi kok kita belum dipanggil Tuhan ya, belum mati ya, belum meninggal. Ada rencana Tuhan dalam hidup saya dan engkau. Kita karena masih banyak yang belum dipanggil. Ayo mari jadi saksi Kristus, saya dan engkau. Tuhan rindu mengumpulkan banyak lagi umatnya sebelum semuanya berakhir. Tidak usah tunggu jadi pendeta, nggak usah tunggu bisa khotbah seperti apa. Jemaat Tuhan, engkau bisa dipakai. Tuhan mau pakai kita semua, amin. Puji Tuhan. Selanjutnya 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, bisa diklik lagi Teguh. Ya, jadi mengasihi Tuhan juga artinya kita mengasihi kenapa ada kebocoran? Mengasihi Tuhan juga artinya kita memberikan persembahan tubuh, gitu ya. Persembahkan tubuh kita ini untuk apa ya? Pakai bagi kemuliaannya. Untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Kalau begitu harus jadi masuk sekolah teologi seperti Teguh misalnya kan. Kalau begitu harus jadi pendeta, harus. Bukan hanya itu makna mempersembahkan tubuh, saudara-saudaraku. Tapi mari jaga hidup kita kudus. Itu juga makna kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Atau tidak tahukah kamu ayat 19 bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa saya dan engkau bukan milik kamu sendiri lagi. Kita ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan milik kita sendiri lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jemaat Tuhan,
Kalau saya dan engkau belum menyadari bahwa kita ini sudah lunas dibayar, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kalau mau ditebus dosa senang ya. Tapi maksudnya itu ditebus kita jadi milik Tuhan. Kalau hanya ini saya tebus ya, dosa-dosamu hapus. Tapi ada makna lain penebusan. Seharusnya kita yang mati, tapi diganti Tuhan Yesus yang mati. Sehingga kehidupan yang kita terima setelah kita ditebus itu, kita dengan sukarela persembahkan Tuhan, ini hidupku, pakai Tuhan. Itu maknanya penebusan. Kalau dan ini pertumbuhannya kedewasaan, saudara-saudaraku. Selama kita sadar kita sudah ditebus, tapi kita masih enggan memberi untuk Tuhan untuk dipakai, terus mau diapain lagi tubuh itu? Mau dipakai untuk bikin dosa lagi atau apa? Kalau saya berbuat sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, itu saja sudah dosa. Walaupun bagi ukuran dunia itu baik. Tetapi firman Tuhan bilang manusia liar karena mereka melakukan apa yang dikehendaki hatinya, bukan yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu juga dosa. Ya jemaat Tuhan, setelah kita ditebus, kita berikan Tuhan, ini hidupku, pakai untuk menjadi alatmu. Tidak otomatis saya dan engkau jadi robotnya Tuhan. Enggak, saudaraku. Enggak. Masih ada kehendak bebas kita. Kita masih bisa berekspresi menurut cara kita. Saya waktu lahir baru tidak tiba-tiba saya hilang gaya bicara saya sebagai orang Makassar. Bapak Met kemarin bilang, abang kedengaran seperti orang Makassar. Nelpon gitu ya. Tiba-tiba setelah lahir baru kemudian saya jadi bicaranya ngomong bahasanya orang Israel gitu kan ya. Enggak, saudaraku. Gaya saya masih seperti ini, tetapi hidup saya diperbaharui. Hidup kita diperbaharui. Mengasihi Tuhan juga artinya kita persembahkan tubuh ini. Bukan bicara untuk jadi pelayan-pelayan hanya di gereja, enggak. Dalam segala keadaan. Saya nanti tamat, saya jadi guru, ya jadi guru bagi Tuhan. Amin. Saya nanti tamat, saya kerja jadi wira swasta, jadi wira swasta bagi Tuhan. Nah itu artinya mempersembahkan tubuh. Sehingga saksi-saksi Kristus ada di mana-mana. Nah, kalau pendeta hanya bisa khotbah di gereja, syukur-syukur sekarang bisa streaming live kemana-mana ya. Tapi saat engkau ada di lingkunganmu, di pekerjaan, atau di kampung di mana engkau jadi saksi Kristus di sana. Amin. Itu maknanya mengasihi Tuhan dengan mempersembahkan tubuh. Puji Tuhan. Selanjutnya. Ya, dan saat ini kita juga akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita ingat bagaimana Tuhan Yesus sudah melayani saya dan engkau, saudara-saudariku. Dia melayani, dia kalau itu betul-betul ya, dia persembahkan tubuhnya habis, hancur di kayu salib. Tapi tubuhnya itu adalah tubuh yang kelihatan. Yang paling hancur itu jiwanya. Waktu dia terpisahkan dengan kasih Bapa. Itu pengalaman yang tidak bisa diulang oleh siapapun karena tidak ada yang layak. Seperti itu Tuhan Yesus mengasihi saya dan engkau, saudara-saudariku. Seperti itulah kasih Bapa. Ada hambanya yang sampaikan, saya lupa siapa ya, dia bilang, Tuhan Bapa di sorga tidak bisa mengasihi kita lebih lagi daripada kasihnya yang dia nyatakan melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus. Waktu Bapa di sorga berikan anaknya mati di kayu salib, itu sudah total. Habis-habisan. Mengapa total? Mengapa habis-habisan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Artinya Allah ini firman yang menjadi manusia. Kemudian manusia, Yesus itulah yang mati di kayu salib. Jadi Tuhan sudah berikan semua. Waktu dia bilang aku adalah aku.
Tuhan sudah berikan semuanya itu mati di kayu salib. Harga apa lagi yang Bapa di sorga harus serahkan untuk menyatakan kasih-Nya? Semua lunas terbayar, termasuk firman-Nya. Waktu Tuhan katakan upah dosa adalah maut, itu dibayar juga di situ. Jemaat Tuhan, saat saya dan engkau dengar firman Tuhan ini dan kita mengerti, kita terima dalam hati, kita katakan amin, puji Tuhan, semuanya juga karena karya Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, Injil sampaikan kepada kita, masih banyak umat Tuhan yang sangat dikasihinya, yang tidak mengenal Allah tetapi disebut Tuhan sebagai umatnya. Itu yang harus dijangkau. Dan inilah tugas gereja hari-hari ini, menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan saya nggak bersaksi untuk supaya orang tahu saya baik, supaya orang Kristen baik, bukan hanya itu. Tetapi kita bersaksi supaya orang mengalami kasih Tuhan itu. Kalau diantara kita yang hadir ibadah pada saat ini juga di Zoom, kira-kira siapa ya yang paling bisa menunjukkan kasih Kristus ya, supaya bisa di ranking dikasih juara 1, juara 2. Siapa yang tahu? Mungkin Bang Roy karena dia sudah pendeta. Siapa yang tahu, saudara-saudaraku? Hanya ketulusan hati saya dan engkau. Waktu kita katakan, Tuhan, aku mau supaya engkau dikenal oleh orang lain. Saya mau senyum sepanjang jalan saya dari rumah ke kantor, senyum. Belum tentu orang bilang, baik orang itu ya. Mungkin ada yang bilang, kenapa orang itu? Mungkin ya. Jadi jemaat Tuhan, saya dan engkau, kita jadi saksi-saksi Kristus. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Tidak ada yang lain. Menjadi alatnya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi dunia ini Tuhan. Sekalipun dunia yang kami kenal hari-hari ini Tuhan, ada banyak kejahatan, banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang membunuh sesamanya dengan keji, orang-orang yang berperilaku sesuka-sukanya ya Tuhan, tidak menghargai orang lain. Tapi Engkau katakan Engkau sangat mengasihi manusia Tuhan. Engkau sangat mengasihi orang-orang yang terhilang itu juga, sama seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Sebelum hari ini, sebelum kami mengenal-Mu, kami juga jahat Tuhan seperti orang-orang itu, karena kami tidak memiliki Kristus. Bapa di sorga, Tuhan ajar kami anak-anak-Mu supaya memiliki hati seperti-Mu ya Bapa, yang tidak memandang manusia berdasarkan kejahatannya, tapi kami mau memandang sesama kami bahwa Engkau begitu mengasihi semua kami Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Dan jika di antara mereka banyak yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus, ada yang berperilaku jahat atau apa, Bapa di sorga, ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi alat-Mu melayani menjangkau mereka. Berdoa bagi mereka, memberi hidup kami Tuhan, sesederhana apapun yang dapat kami lakukan. Pakai dan urapi Tuhan, untuk kami menjadi saksi, untuk kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau mereka, menyatakan kasih-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, berkat-Mu, jamahan-Mu bagi semua kami jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Mari Tuhan, Roh Kudus yang pimpin kami ya Tuhan, hamba-Mu yang melayani, juga semua kami jemaat-Mu, untuk kami boleh ambil bagian karena perintah-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin diantara yang mengikuti ibadah ini ada yang belum menyiapkan roti dan anggur. Engkau rindu untuk ikut, dan saya mendorong ayo ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bisa siapkan kalau mau bikin ya sirup atau apa, teh yang nggak usah bergula mungkin ya, gitu, yang nggak usah repot-repot bikin. Pokoknya sesusah-susahnya mungkin ada air putih, ambil dulu itu, gitu ya. Siapkan kalau ada roti atau apapun yang bisa diraih sesingkat mungkin, siapkan itu ya. Kita mau sama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus ini.
Saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Puji Tuhan. Kayu nih bisa edarin roti dan anggur. Ya, mari jemaat Tuhan bisa persiapkan roti dan anggurnya di gereja. Di Manjuhan ini Kayu nih yang mengedarkan roti dan anggur. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu, Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani Rabapatoko Shena Kirawan lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani kita. Yesus lebih dulu melayani padaku, melayani lebih sungguh. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Engkau yang lebih dahulu Tuhan mengasihi dan melayani kami ya Tuhan. Engkau harus melayani kami Tuhan.
sampai Engkau harus mati di kayu salib Tuhan, supaya karena darah-Mu harus dicurahkan sebagai tumbal dosa Tuhan, supaya tersedia pengampunan Tuhan bagi anak-anak manusia ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh tidak layak Tuhan untuk menerima segala anugerah dan kehormatan itu, tapi Engkau sudah melakukan semuanya itu karena ketaatan-Mu kepada Bapa, karena kasih Bapa yang begitu besar itu Tuhan. Tuhan Yesus, saat Engkau memanggil kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan, dijauhkanlah dari kami hati yang egois, yang hanya mau mencari kesenangan diri kami sendiri, yang hanya mau mengejar cita-cita pribadi kami saja ya Tuhan. Tapi ya Tuhan Yesus, saat kami tahu bahwa Tuhan Engkau mengatakan, Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, bawa kami terus bertumbuh dewasa Tuhan, sampai kami katakan hidup kami bukannya kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Gereja-Mu Tuhan menjadi kesaksian Kristus ya Tuhan, bukan ukuran-ukuran dunia Tuhan, tetapi penghargaan-Mu sendiri ya Bapa, itu yang berlaku atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk pelayanan-Mu bagi kami ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu melalui Putra-Mu Tuhan Yesus. Masih banyak Tuhan perkara yang belum kami pahami saat ini Tuhan, tapi kami sadar, kami percaya Tuhan Engkau berkorban Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang ajaib dan dahsyat itu. Jemaat Tuhan, Engkau yang bersuka cita, Engkau yang bersyukur, Engkau yang jemaat yang beruntung. Oleh karena anugerah Tuhan, kita mau sama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus katakan, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Sekalipun kita tidak ada yang ikut Zoom saat ini ibadah, yang hadir melihat secara langsung Yesus disalibkan, tetapi waktu kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mau katakan dengan iman, terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak ada di sana, tapi kami percaya Engkau sudah mati di kayu salib bagi kami. Sekalipun kami tidak di sana, tapi kami percaya bahwa darah-Mu sudah tercurah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, mari berkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Lawat semua kami gereja-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, haleluya. Dengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan mau pakai engkau. Jangan dengarkan apa kata dunia, engkau tidak bisa begini, engkau begini, engkau begitu. Bahkan mungkin dunia menyanjung-nyanjung engkau sehingga engkau terjebak dalam kesombongan dan keangkuhan. Tapi mari dengarkan suara Tuhan. Engkau tidak perlu pujian yang dari dunia ini, karena Bapa di sorga begitu menghormati kita anak-anaknya. Tuhan Bapa di sorga memberikan kemuliaan bagi setiap kita. Yesus Kristus sudah dihinakan sedemikian rupa di kayu salib, supaya kita menerima kehormatan dan kemuliaan itu. Jemaat Tuhan, jangan kejar kemuliaan yang disediakan oleh dunia ini. Jemaat Tuhan, jangan minder oleh karena engkau tidak memiliki apa yang dunia ini bangga-banggakan dan hebat. Tetapi kita memiliki Yesus Kristus, Allah pencipta alam semesta ini. Harabatuku syekira bakara bakira nama hurabatuku rawa syekira bakara nama sa hirabalana tuku syera bakura bakara nama sa hirabalana tuku syera bakura bakara nama sa hirabalana tuku sena makiara nama hurabaralana tuku syekira hirabalana tuku syekira bakira. Pulihlah
hapiskan semua nilai-nilai dunia dari kehidupanmu, pengejaran-pengejaran akan nilai-nilai dunia, biarlah itu disingkirkan dari gereja Tuhan, dari umat Tuhan, dari hati, dari pikiranmu. Tapi mari lihat bagaimana Bapa begitu menghargai, Bapa begitu memuliakan kita, sehingga Yesus Kristus harus dihinakan di kayu salib. Terima kemuliaan yang baru itu ya saudara-saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mulia di matanya, Engkau berharga di matanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap status yang baru yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Terima kasih Bapa, kami pulih oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib. Kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kelemahan-kelemahan semua ditanggung di kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus bertumbuh Tuhan. Kami dibentuk, dibersihkan oleh firman-Mu, sehingga kami berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk membawa lebih lagi Tuhan, orang-orang Tuhan yang mereka tidak mengenal-Mu Bapa, tapi Engkau sebut mereka adalah umat-Mu, yang orang-orang yang harus dikumpulkan Tuhan. Datang Tuhan di dalam rumah-Mu ya Bapa. Pakai kami jadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Melalui profesi kami, melalui keluarga, melalui pertemanan kami Tuhan, melalui apapun yang Tuhan percayakan bagi kami hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari Tuhan yang bersihkan kami supaya semua niat, ambisi untuk mengejar apa yang dikejar oleh dunia itu dibersihkan dari kami gereja-Mu Tuhan. Kami mau berlaku yang sebaik-baiknya, kami mau bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Engkau sendiri yang memberkati kami di tempat pekerjaan kami, di usaha kami. Engkau sendiri yang membuat kami bekerja secara excellent Tuhan, di tempat kami sekolah, studi, juga pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman disampaikan oleh Pak Obed. Ya, Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan kita diberkati dengan kebenaran firman-Nya dan perjamuan kudus ya. Di awal bulan Desember, di penghujung tahun 2020. Puji Tuhan, dan kita mau dibangkitkan kembali, diingatkan, dan ucapan syukur kita mau masuk ke tahun yang baru. Gitu, kita udah sampai di penghujung tahun dan kita boleh melihat betapa luar biasanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita di tahun ini, khususnya bagaimana banyak hal yang luar biasa yang gak pernah kita jumpai di tahun sebelumnya, kondisi yang gak kita pernah pikirkan, tapi kita tetap melihat kasih setia Tuhan menyertai kita sampai ke tahun ini. Amin ya, luar biasa, kita mengucap syukur. Menyapa untuk jemaat Tuhan, kalau ada yang baru pertama beribadah di Zoom ini, kami jemaat Tuhan mengucapkan selamat bergabung ya, siapapun saudara-saudari. Saya nggak bisa lihat jelas, tapi sepertinya semua sudah pernah beribadah di sini ya. Ya, puji Tuhan, kita melihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan, persembahan syukur pertama dan perpuluhan persembahan yang lainnya juga dapat diserahkan ke bendahara gereja atau ditransfer langsung ke rekening BCA dengan nomor 8600117522 atas nama Ibu Hotnida Kristina Sihite ya. Ya, ini keterangan transfer 06/12/2020 ya untuk persembahan hari ini. Terus dukung doa untuk Pilkada hari Rabu tanggal 9 Desember ya. Itu kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, gubernur,
untuk Kalimantan Tengah dan juga untuk daerah-daerah lain mungkin ya yang ada di bangsa kita. Kita dukung doa supaya pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tentunya juga dengan protokol kesehatan, dan kita doakan supaya Tuhan yang menetapkan kepala daerah bagi semua daerah yang ada di bangsa kita termasuk di Kalimantan Tengah. Amin ya. Juga yang ketiga ada rencana berbagi kasih dalam sukacita Natal yang ini kemarin sudah sempat kita rapatkan ya di pengurus gereja, juga ada rekan-rekan mahasiswa juga ada punya rencana untuk berbagi kasih. Kemungkinan nanti kita akan rapatkan lagi ke depan bagaimana teknisnya untuk rencana berbagi kasih. Yang penting kita dukung sama-sama. Kita rindu semua bisa ambil bagian ya, semua jemaat Tuhan boleh terlibat dalam bentuk apapun. Kalau mungkin ada mau saya menyumbangkan ini, saya mau melakukan ini, atau saya mungkin tahu ada yang kayaknya perlu dibantu, itu bisa juga ya. Kita rindu bahwa momen Natal tahun ini kita mau berbagi kasih, walaupun mungkin bentuknya sederhana, tapi kita doakan bahwa hal yang sederhana ini dapat berdampak luar biasa bagi orang yang kita beri gitu ya. Untuk jadwal Komsel sepertinya yang sudah berjalan ya, Komsel mahasiswa hari Sabtu jam 5 sore ada offline di Sekre Manjuhan, juga online kayaknya ya bagi beberapa yang tidak dapat ikut offline. Terus Komsel untuk pelajar ya yang sudah berjalan satu kali, untuk mungkin minggu ke depan sambil melihat karena ada jadwal pelajar yang SMP juga akan ujian. Nanti kita akan infokan lagi apakah mau dilanjut atau ke minggu berikutnya gitu ya, sampai selesai pelajar SMP ujian. Untuk Komsel profesi setiap hari Rabu jam 6:30 sore via Zoom ya. Juga untuk pelajar untuk keluarga hari Sabtu ya jam 7 malam via Zoom. Dan PD Komit setiap hari Jumat jam 6:30 via Zoom ya, diundang semua jemaat boleh terlibat di pelayanan ada juga termasuk di PD Komit ya. Yang terakhir tetap terapkan protokol kesehatan ya. Info beberapa yang saya lihat update status di Kalteng beberapa hari ini ada peningkatan. Mari tetap kita jaga hidup kita, tetap terapkan protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, kita juga dengan begitu mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ada lagi mungkin dari Bang Roy? Ya, itu saja informasi minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, perjamuan kudus dan mendengarkan warta jemaat. Saatnya kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama berbangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, kita mau angkat satu pujian ini, How Great is Our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God. How great is our God.
how great is our God, and all will sing, and all will see how great is our God. Hallelujah, 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 hallelujah. Engkau layak Bapa, Engkau layak terima segala hormat, kemuliaan. Engkau layak terima segala persembahan kami Tuhan, persembahan syukur kami, persembahan hidup ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, sungguh berlimpah-limpah berkat-Mu Tuhan bagi kami, gereja-Mu, bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tiap-tiap hari kami mengecap kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada siang hari ini dalam akhir ibadah kami mau berdoa bersyafaat Tuhan untuk kondisi bangsa negara kami hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari ke rancangan damai sejahtera, ketentraman yang Tuhan sudah tetapkan di sorga, itu terjadi Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah berlimpah-limpah bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa untuk para pemimpin di pusat, untuk presiden, wakil presiden, semua menteri Tuhan, semua pengambil keputusan di badan legislatif Tuhan. Bapa Tuhan tolong mereka Tuhan, eksekutor Tuhan, yudikatif Tuhan, Bapa berikan hikmat Tuhan bagi mereka ya Bapa di surga, untuk mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan hati yang dipenuhi rancangan damai sejahtera ilahi Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga secara khusus untuk menghadapi Tuhan masa-masa COVID Tuhan. Bapa kami berdoa, mari Tuhan yang tolong Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan, supaya sungguh penyebaran virus COVID ini tertanggulangi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata untuk engkau virus-virus COVID tidak menyebar ke sana kemari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pasien Tuhan, yang orang yang mengidap Tuhan virus hari-hari ini. Bapa, mari Tuhan yang jamah dan sembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kehadiran virus ini terkendali Tuhan atas bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, demikian juga untuk persiapan pengadaan dan pembagian vaksin. Bapa di surga, mari Tuhan yang berikan hikmat Tuhan untuk para pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang tanggal 9 Desember bersama dengan tempat-tempat yang lain di seluruh Indonesia Tuhan akan melakukan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Tuhan untuk 5 tahun ke depan. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan penyelenggaraan acara ini supaya semuanya di wilayah Kalimantan Tengah berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, tertib Tuhan, kondusif, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk para pemangku kepentingan hari-hari ini, pengambil keputusan untuk para aparat, anggota KPU, semua Tuhan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, ke kecamatan, di kelurahan Tuhan, sampai di tingkat RT, RW Tuhan, KPPS. Bapa, mari Tuhan yang tolong Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan, terlebih hati yang bersih Tuhan, untuk menyelenggarakan pilkada ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami berdoa untuk semua distribusi surat suara dan kelengkapannya Bapa, semuanya boleh sampai Tuhan dengan kondisi yang baik Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus tanggal 9 Desember berikan cuaca yang terbaik bagi Kalimantan Tengah, supaya tidak ada hambatan-hambatan Tuhan. Untuk semua kami Tuhan yang memiliki hak suara boleh ambil bagian ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa jika ada rancangan-rancangan yang jahat Tuhan, yang mau memperkeruh keadaan, merusak keadaan yang kondusif dalam masa-masa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami gereja-Mu Tuhan, kami tolak semua rancangan-rancangan itu, kami batalkan semuanya rancangan itu dari hadapan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, terlebih Tuhan kami berdoa meminta kepala daerah, gubernur, wakil gubernur Tuhan yang Tuhan tetapkan sendiri di sorga Tuhan, itu yang menjadi pimpinan di Provinsi Kalimantan Tengah ini Tuhan dalam 5 tahun ke depan Tuhan. Mari kuasa Tuhan, mari otoritas Tuhan yang terjadi Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti kata firman-Mu, hati raja bagaikan sungai di tangan-Mu, Engkau belokkan kemana Engkau mau Tuhan. Kami berdoa memberkati para pemilih Tuhan. Rancangan Bapa di sorga terjadi melalui hati para pemilih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi Kalimantan Tengah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga dalam minggu-minggu berikutnya anak-anak kami pelajar akan menghadapi ulangan-ulangan. Bapa di surga, Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kesehatan Tuhan, supaya dengan gairah, dengan antusias mereka dapat menghadapi, mengerjakan, menjalani ulangan-ulangan Tuhan, penilaian tengah semester dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang sudah memberkati kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena semua berkat-berkat rohani sudah Tuhan siapkan bagi kami. Kami sudah menerimanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, hari-hari ini kami ada di dunia jasmani juga ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya bagi kami. Oleh karena itu Bapa, berikan kami iman untuk kami mengubahkan semua berkat-berkat rohani itu Tuhan, menjadi semua yang kami perlukan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini dengan sukacita, dengan iman kami mau melangkah meraih semua berkat-berkat rohani itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami dalam pekerjaan, pelayanan, studi kami, rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tambahkan hikmat bagi kami Tuhan, untuk kami bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan juga menjadikan kami saluran berkat Tuhan bagi orang-orang lain Tuhan. Secara khusus dalam di bulan Desember ini kami gerejamu, kami mau berbagi kasih Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan rancangan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus sendiri yang pimpin gerejamu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami anak-anak-Mu juga kami sudah mengumpulkan persembahan, mengembalikan persepuluhan. Tuhan, mari berkati Tuhan semua yang sudah disampaikan di dalam rumah-Mu. Berikan kami hati yang waspada untuk kami mengelola perbendaharaan dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Hotmida Tuhan bersama suami yang Tuhan dipercayakan di gereja Tuhan tempat ini untuk menjadi bendahara Tuhan. Bapa, Tuhan yang tolong mereka. Demikian juga kami, apa yang masih ada pada kami Tuhan, beri kami hati yang bersyukur untuk kami mengelolanya Tuhan, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.